Apa kabar pemirsa? Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali untuk kebersamaan kita berjumpa dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta bersama saya, Dina Febrina. Dan pemirsa, tentunya di studio saat ini juga telah hadir narasumber kami. Beliau Bapak Pandita Wiryananda Sugianto, Wakil Ketua FKUB DIY, Wakil Ketua 2 PP Maga Budi. Kita sapa Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, Romo kabarnya baik hari ini? Baik. Tetap sehat dan semangat begitu ya Romo? Begitu juga, mudah-mudahan Mbak Dina juga demikian. Iya, bersama sehat. Juga pemirsa TVRI Yogyakarta. Ya. Baik Romo, kalau dalam hidup manusia itu kadang selalu merasa khawatir, gelisah, ada kalanya seperti itu. Dan hal ini seringkali juga sulit untuk mengatasinya. Lalu bagaimana Romo untuk bisa mengelola perasaan dengan tepat agar rasa khawatir, gelisah atau pikiran-pikiran negatif lainnya tersebut bisa sirna begitu Romo? Silakan. Baik. Berbicara tentang perasaan, saya pikir semua orang pasti tahu ya. Nah, beberapa macam perasaan itu dan ureannya sebenarnya dalam sutta atau ajaran Sang Buddha yang disebut Dhamma, saya akan menjelaskan yang paling dasar saja ya, karena yang namanya perasaan itu diatur di berbagai sutta, ya. Dan hari ini saya mungkin hanya bagian dasar yang saya kutip dari pandangan kita mengenai pancakanda. Ya, di dalam Buddhisme ada yang disebut pancakanda, itu adalah batin dan jasmani kita. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tetapi nanti bisa diperinci penjelasannya berbagai macam, baik secara materi maupun secara batin. Kemudian yang saya akan sampaikan juga terkait dengan yang dinamakan hukum sebab musabab yang saling bergantungan, atau yang biasa kita kenal dengan paticca samuppada. Ya, kalau tadi ditanyakan perasaan itu adalah muncul, ya, munculnya perasaan itu yang pertama adalah adanya kontak atau passa. Ya, kita semua orang bisa merasakan, dan ini di dalam batin dijelaskan bahwa perasaan itu sepertinya mendominasi kalau tidak hati-hati mengelola. Ya, nanti bisa timbul yang tadi ditanyakan. Karena apa? Karena perasaan yang ada di dalam pancakanda itu yang kita sebut wedana kanda, itu perasaan bisa saja sebagai dasar kita sebut ada 3 macam. Yaitu perasaan senang, perasaan tidak senang, dan perasaan netral atau bukan senang dan bukan tidak senang. Biasa-biasa saja. Ya, tapi tiga-tiganya ini itu adalah hal yang patut diwaspadai. Karena dalam batin manusia, setelah tadi saya katakan munculnya perasaan itu dari kontak. Nah, kontak itu landasannya 6 indria kita. Ya, ada bisa melalui mata, hidung, ya, terus telinga, terus kecapan, atau raba-raba atau dari perasaan yang ada di dalam sentuhan, ya, dan yang terakhir adalah dari pikiran itu sendiri. Ya, jadi itu sebagai dasar dulu, ya. Terus, nah, kemudian Romo, ini kan akan lebih mudah mengatasi hal-hal yang sifatnya bahagia, senang, kemudian membuat sukacita, membuat diri kita pokoknya happy begitu ya. Ketimbang harus mengatasi hal yang sifatnya sedih, kemudian cemas, menderita dan sebagainya. Ini kayaknya manusiawi sekali. Namun menurut pandangan Buddhis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya perasaan itu di dalam pandangan Buddhis, baik itu senang maupun tidak senang, dua-duanya mengandung risiko. Ya, hanya yang perasaan senang yang bergunalah yang hendaknya selalu dimunculkan.
ya, yang bermanfaat. Senang tapi bermanfaat, tapi ada senang yang tidak bermanfaat. Contohnya, kalau pada saat timbul perasaan senang itu dibarengi atau bersekutu dengan yang namanya raga nusaya. Nah, dalam istilah Buddhis atau Dhamma ada yang namanya raga nusaya. Jadi kalau perasaan senang itu ditumpangi, dan ini potensi ini besar sekali, karena kita belum bisa mengelola, ya. Karena baru ada perasaan saat tadi, ya setelah kontak ada perasaan. Nah, ini kalau ditumpangi dengan yang namanya raga nusaya atau keinginan yang bersifat duniawi, indrawi, jadi itu memunculkan yang namanya tanha, keinginan. Nah, keinginan ini itu bisa tidak terbatas. Betul. Nah, makanya tadi saya katakan perasaan senang itu yang senang yang baik itu yang perlu dipelihara. Untuk apa? Ya untuk memperkuat dan bermanfaat bagi batin dan tubuh kita. Ya. Baik. Banyak sekali yang bisa diambil contoh, ya. Umpamanya dalam hal senang yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat, karena kalau kita menuruti kesenangan itu akan tidak ada batasnya. Ya. Sebagai contoh yang mudah, umpamanya kita penggemar makanan. Nah, makanan segala macam, apalagi di Jogja ini kulinernya banyak, ya. Jadi makan sembarang yang tersedia itu kalau kita tidak tahu manfaat makan, tidak mau milih-milih, itu akan berbahaya. Betul. Nah, itu yang tadi saya katakan bisa dipelihara kesenangan itu. Yang penting jangan sampai nanti timbul yang namanya tanha tadi, keinginan untuk terus-menerus tiada habisnya. Padahal itu hanya kesenangan sesaat. Menuju ke keserakahan begitu ya. Nah, itulah yang disebutkan di dalam tadi yang saya sebut, yang namanya raga nusaya itu nanti timbulnya keserakahan. Baik. Kalau yang namanya keserakahan, apapun yang kita serakai, apapun yang kita inginkan, itu tidak ada batasnya. Dan itu mengandung risiko bahaya. Bahayanya apa? Penderitaan nanti ujungnya. Oh, di situ. Oke. Nah, mungkin juga pemirsa TVR ini bertanya-tanya, Romo. Kemudian ketika kita tengah menghadapi masalah, ada suatu problem begitu, bagaimana kalau tips dari Budi sendiri untuk mengatasinya? Begini, kita harus tahu juga apa penyebab problem itu dulu. Ya. Terus kalau sudah tahu penyebab problem, kita mestinya tahu mana yang harus diselesaikan. Nah, itu pasti ada jalannya nanti. Nah, jalan untuk menyelesaikan itulah yang harus kita pahami. Nah, umpamanya katakanlah masalah apa kira-kira? Ayo, yang mudah. Bikin sedih, misalnya bertengkar dengan teman ini, yang kadang-kadang mungkin saat ini tren ya. Ya, masalah pertengkaran itu kan tadi di awal saya sebut itu nanti kan menyinggung, nanti yang bermain kan perasaan. Betul. Karena itu di dalam Wedana itu perasaan itu disebutkan pertama dalam batin. Ya. Ada unsur batin 4 diantaranya, saya nggak nerangkan yang lain, adalah Wedana tadi. Jadi perasaan, begitu kita mendengar dia berkata-kata yang dirasakan menyakitkan, itu akan tumbuh apa tadi? Tumbuh rasa tidak senang. Nah, kalau tumbuh rasa tidak senang, itu hati-hati, itu bisa ditumpangi dengan yang namanya patiganusaya. Patiganusaya itu sifat penolakan, sifat ketersinggungan, nanti buntutnya bisa menjadi marah, dendam, dan seterusnya. Konotasinya yang buruk-buruk. Nah, itulah yang menjadi penyebab pertengkaran. Ya, karena kita tidak bisa mengelola. Padahal kata-kata yang tadi dianggap menyakitkan, itu kan sudah berlalu. Karena kita hidup saat ini. Nah, kalau kita ingat-ingat masa lalu, ya, kalau kita tidak meninggalkan masa lalu, itu bahaya. Nah, itu yang seringkali terjadi. Nah, baru saja umpamanya dia ngomong gini menyakiti. Setelah kita mendengar dengan seksama kita tenang, ya, oh, ini perasaan
yang menyakitkan. Kita tahu, meskipun itu dari pihak luar, tetapi kan respon kita itu mempengaruhi sekali bagaimana perasaan bisa dikelola, sehingga sebenarnya itu hanya masa lalu, bukan saat ini. Buat apa kita langsung merespon yang masa lalu dengan ditambah-tambah sekarang, sehingga nanti menimbulkan penderitaan bagi kita dan lawan bicara. Dan ini tidak ada habisnya ya, tidak akan mulai selesai ya, karena sudah timbul yang namanya penolakan, yang namanya kemarahan dari yang namanya tersinggung tadi ya, nanti menjadi kemarahan, menjadi dendam, benci, dan garis bawah itu Romo, kemudian timbullah perasaan dendam. Ini kan tidak berkesudahan begitu. Itulah yang tadi saya sebut memunculkan masa lalu di saat sekarang ini, itu yang paling berbahaya. Oh, baik. Ya, sehingga nanti kita bisa mengeliminir pertengkaran itu. Kalau pertengkaran itu dilayani, pasti nggak akan selesai. Tapi kalau orang katakanlah menyakiti atau mengata-ngatai kita ya gitu ya, ya kita diam dulu, jangan langsung mengumbar perasaan tadi yang ada di dalam kita, karena ini potensinya berat. Oke, baik. Ya. Kalau kita diam, dia nanti suatu ketika juga malah sadar, oh iya saya mungkin yang salah, kan gitu. Ada waktu untuk itu. Ada waktu jeda, dan itu baik. kita harus diam saja dulu, tenang, menghadapi dengan tenang. Oke, baik Romo, nanti kita lanjutkan, dan mungkin juga penasaran apakah suatu hal itu berhubungan dengan karma masa lalu atau bukan, begitu ya Romo. Namun pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta, tentunya bersama narasumber kami, beliau Pandita Sugianto. Baik Romo, PR kita tadi di depan nih, kalau suatu hal yang terjadi pada saat ini, apakah itu memang akibat dari ya karma masa lalu? Katakanlah kalau tadi kita memberikan contoh tentang pertengkaran teman seperti itu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu? Gini, di dalam Dhamma diajarkan kita bahwa memang karma masa lalu itu bisa ada pada saat atau bisa berbuah pada saat kehidupan sekarang ini. Tetapi kita toh tidak tahu karma masa lalu itu berbuahnya kapan. Karena disebutkan di dalam ajaran Buddha bahwa karma itu sebenarnya buahnya acintya. Ya, tidak bisa diketahui. Waktunya kapan? Waktunya kapan berbuah, dan dari mana asalnya, apakah perbuatan saya dulu seperti apa, sudah tidak ingat kita. Kecuali kalau masih dalam kehidupan saat ini, kadang-kadang masih ingat. Nah kalau itu terjadi, karma-karma, katakanlah karma buruk kita terjadi pada masa lalu, sudah nggak ingat lagi kita. Nah itu harus hati-hati. Kalau ada tiba-tiba seperti kasus tadi ya, tahu-tahu dia ngajak bertengkar kita atau menyakiti, dianggap menyakiti. Nah, dengan ketenangan tadi, ya itu salah satu sikap bahwa kita tidak boleh reaksi, respon yang berlebihan, meskipun harusnya kita juga memberitahu kepada yang kita anggap tadi, katakanlah menyakiti dan seterusnya. Nah, itu kita bisa memberitahu dengan baik setelah yang bersangkutan selesai bicara. Kondisinya tenang. Kondisinya tenang. Sejauh marah apapun, tidak ada manusia yang marah itu sepanjang sekian lama itu tidak akan. Ya, pasti nanti ada berhentinya. Nah itu tergantung kita, ketenangan kita. Nah setelah itu baru diberitahukan bahwa apa yang saudara katakan, Anda katakan, sebenarnya tidak begitu. Sebetulnya seperti ini. Nah, dengan menjelaskan seperti itu, ya dengan ketenangan beliau yang tadi marah-marah, mungkin bisa selesai masalah. Perkara tadi sudah terlanjur mungkin ada sakit hati, tapi tidak kita ungkapkan, masih ada di dalam benak, ya nanti kita meresponnya, ya inilah bagian dari hidup kita. Bisa saja ini buah karma masa lalu. Kan gitu, tetapi kita sudah berusaha, tidak langsung memvonis bahwa
itu karma lalu kita, tidak bisa kita menggebyah-uyah atau sak senenge dhewe atau sak karepe dhewe. Istilahnya seolah kita tahu perjalanan hukum karma sampai berbuah. Padahal kan kita tidak tahu. Oke, gitu. Ya, jadi baik. cara menyikapinya seperti itu. Oke, Romo, yang relevan dengan kondisi sekarang ini dan mungkin juga bisa kita jadikan contoh nih Romo. Kondisi saat ini segala sesuatunya kan dimunculkan di media sosial ataupun juga WhatsApp begitu ya Romo. Ya. Nah, kadangkala hal-hal yang sifatnya glamor, sifatnya mewah dan sebagainya, ini bisa menimbulkan rasa iri orang lainnya. Mungkin ternyata, wah saya kok nggak bisa seperti itu Romo. Dan menimbulkan juga perasaan-perasaan yang tidak enak begitu Romo. Ketika menyikapi hal tersebut harus bagaimana? Ya, pertama-tama kita harus berhati-hati pada saat kita menanggapi di media sosial, bentuknya apa saja. Ya itu sebenarnya yang paling kuasa adalah kita kan. Betul. Kita mau merespon atau tidak kan kita. Kita mau menangkap dan tidak juga kita. Nah itu yang perlu kita pahami dulu. Kalau sekiranya hal-hal yang ada di situ ya tidak perlu kita respon, ya buat apa? Kan begitu. Apalagi itu semacam pameran, kemewahan. Nah, itu betul-betul di dalam ajaran Dhamma harus tahu diri kita ini. Siapa kita ini? Dia pamer semacam pakaian atau kekayaan atau harta apapun. Lah, kita ini siapa? Dan seandainya kita bisa juga atau mampu seperti dia, lah buat apa? Iya. Dilihat dari segi kemanfaatannya begitu. Kemanfaatnya belum tentu ada. Kebutuhannya juga mungkin sama sekali. Itu kembali lagi itu hanya mengumbar kembali kepada hawa nafsu lagi. Nah itu yang bahaya. Karena tidak akan habis itu. Nah, nanti kalau melihat lagi yang di sana ada begini, teman juga pamer gini, lah akhirnya malah justru pikiran ruwet kita sendiri kita. Ya, ruwet ya. Mesti kita mungkin punya harta, tetapi kan akhirnya kita tidak ngurusi yang lebih penting, tapi malah ngurusi pihak lain. Ya. Padahal orang itu, teman itu juga belum tentu memiliki niat betul-betul pamer memancing si A atau si B, belum tentu loh ya. Apalagi kalau bentuknya iklan. Itu dia, kadang yang tidak disadari begitu. Nah, itulah yang harus. Satu sisi lagi orang juga membanding-bandingkan ini, Romo. Walaupun bukan melalui media sosial, wah, misalnya Romo kok kayaknya hidupnya nyaman ya, tentram, bahagia begitu. Saya kok tidak misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana? Akan menimbulkan perasaan juga ya. Nah, itu dia. Jadi di dalam Dhamma disebutkan hati-hati dengan yang namanya pembandingan. Ya, istilah dalam bahasa Dhammanya adalah mana. Pembandingan. Pembandingan itu apapun konstruksi pembandingan, saya umpamanya gini, saya lebih hebat dari dia. Atau sebaliknya, dia lebih hebat dari saya. Atau saya sederajat dengan dia. Selevel. Jadi kalau umpamanya beli mobil A, saya juga satu level bisa, ngomongnya gitu. Nah, apapun bentuk pembandingan yang tiga macam tadi, semuanya mengandung risiko bahaya. Kalau kita merasa diri kita lebih hebat, baik tadi mengenai harta atau apapun, kepintaran, kepandaian dan seterusnya, pendidikan, itu akan menimbulkan minimal kesombongan. Begitu kita timbul sombong, itu impact-nya banyak sekali. Ya. Ujung-ujungnya nanti juga bisa juga dijauhi. Lah itu kan menderita kita. Ya. Kita tidak merasa bahwa kita sombong karena membandingkan. Yang kedua, umpamanya kita menganggap lebih rendah dari mereka. Itu juga bahaya karena ini berarti inferior atau yang kita sebut minderan. Orang ini kalau minderan sudah mau jadi manusia ya berat. Mau kerja apa minder. Mau cari pasangan minder. Pada akhirnya malah tidak ada action yang nggak dapat apa-apa nanti. Nah, yang setara pun juga mengandung bahaya kalau kita membandingkan. Bagaimana? Karena kalau dia sudah selevel sama kita, kita akhirnya
berlomba-lomba, sepertinya berlomba-lomba. Karena ya, dia sudah saya masukkan dalam pikiran saya melalui perasaan bahwa dia satu level. Apapun dia kehendaki, saya juga bisa. Ibaratnya malah berkompetisi yang tidak sehat ya. Berkompetisi hal-hal yang tidak bermanfaat, sebenarnya tidak dibutuhkan, dan lagi-lagi itu adalah akan mengumbar hal-hal yang nanti ada iri, ya, dengki dan seterusnya tadi. Iri hati. Dia kan satu level, dia bisa begini, saya harus bisa. Nah, itu dia. Baik. Ya. Nah, kadang-kadang ketika seseorang memiliki suatu masalah, memiliki suatu problem begitu ya, Romo, itu biasanya hanya terfokus pada masalah tersebut, sementara hal-hal lain menjadi terbengkalai begitu. Nah, ini bagaimana tipsnya, Romo? Jadi di dalam kehidupan ini memang Sang Buddha katakan bahwa yang namanya permasalahan itu adalah bagian dari duka. Ya toh? Bagian dari duka, dan itu nyata ada. Ya, itu bagian kecil dari duka. Nah, oleh karena itu, karena kita dididik oleh Dhamma bahwa hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini coba diperhatikan dulu. Apakah saat kita menghadapi masalah itu kita munculkan yang namanya kebijaksanaan, ya, atau perhatian yang bijak yang disebut Yuniso Manasikara dalam bahasa Dhamma. Nah, kalau kita bisa memunculkan itu Yuniso Manasikara, permasalahan ini yang harus diselesaikan atau yang harus tidak diselesaikan nanti bisa ketahuan. Banyak sekali masalah bisa katakanlah dipetakan. Ya? Dipetakan. Mana yang harus diselesaikan. Ini masalah rumah tangga, terkait dengan anak, terkait dengan istri, suami. Nah, itu mana yang didahulukan, karena setiap orang tidak bisa mengerjakan satu poin dengan waktu yang berbarengan saat itu. Tidak bisa. Pikiran kita itu silih berganti. Tidak bisa satu saat, satu momen berbarengan mengerjakan apa, tidak bisa. Jadi mana yang menjadi skala prioritas? Nah, itu dia. Baik. Dipetakan itu sehingga kita ketahui bahwa skala prioritasnya ada. Oke, Romo. Ngobrol kita seru sih, tapi sayang waktu kita hampir habis nih, Romo. Mungkin sebagai closing statement-nya, mengelola perasaan. Silakan, Romo. Baik. Karena perasaan ini adalah sangat mendominasi dalam batin kita, kita harus tahu penyebabnya. Yang pertama, perasaan bisa muncul dari adanya 6 landasan indria yang tadi saya sampaikan. Ada mata, hidung, itu semua hal-hal tersebut nanti bisa masuk menjadi perasaan kalau ada kontak. Ya, kontak atau yang disebut pasa terhadap bentuk-bentuk di luaran. Baik itu bisa berupa yang bisa kita cium, yang bisa kita lihat, bentuk-bentuk yang menarik, atau yang kita dengar suara-suara, atau yang kita kecap, atau melalui sentuhan, dan yang terakhir yang paling halus adalah melalui pikiran. Nah, itulah yang harus dikelola sehingga nanti tidak mengakibatkan penderitaan dan ditunggangi oleh kotoran batin yang tadi di atas saya sebutkan. Baik. Terima kasih ya, Romo. Semoga juga bisa memberikan pencerahan pada hari ini. Namo Buddhaya, Romo Sugianto. Ya, baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Saya Dina Febrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.